Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara serta anak-anak kami sedang Jumat rahimana wa rahimakumullah. Senantiasa kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hingga saat ini nikmat Allah senantiasa mengalir, tercurah kepada kita, sehingga dengannya kita masih bisa hadir ruangan masjid ini untuk kita tunaikan kewajiban kita salat fardu Jumaah. Semoga ibadah kita ibadah yang diterimanya. Salat dan salam kita untukkan pula buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang uswatun hasanah dan qudwah terbaik kita dalam kehidupan ini. Mari khatib mengajak kita semua, kita tingkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudara jemaat berbahagia, pada khutbah kita kali ini kita akan memulai dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minun liyunfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum ila raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidaklah sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi atau tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam ilmu agama dan memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali, agar mereka menjaga dirinya. Hadirin saudara jemaat berbahagia, ayat ini turun merupakan sebagai penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala mengenai apa yang Allah kehendaki, yaitu keberangkatan semua kabilah bersama Rasulullah SAW ke medan perang yang ketika itu adalah perang Tabuk. Segelombong ulama salaf ada yang berpendapat bahwa setiap muslim diwajibkan berangkat bersama Rasulullah untuk melakukan perang. Untuk itulah dalam firman yang lain disebutkan, berangkatlah kalian baik dalam keadaan
merasa ringan ataupun dalam keadaan berat. At-Taubah ayat 41. Kemudian yang berikutnya, tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berada di dalam rumah untuk diam saja. Ini ayat At-Taubah ayat 120. Hingga akhirnya Allah SWT menurunkan ayat 122 sebagai ayat yang dinasihkan, yang dihapus hukumnya, walaupun ayatnya masih ada dalam Al-Quran. Dapat pula ditakwilkan bahwa ayat ini merupakan penjelasan dari apa yang dimaksudkan oleh Allah sehubungan dengan keberangkatan semua kabilah dan sejumlah kecil dari setiap kabilah. Apabila mereka tidak keluar semuanya untuk berperang, maka hendaknya ada sebagian yang lain yang memperdalam ilmu agama Islam bersama Rasulullah SAW lewat Al-Quran dan Sunnahnya. Hadirin kaum muslimin, kaum saudara-saudara serta anak-anak kami rahimakumullah, ayat ini sering dijadikan alasan oleh sebagian kita yang menganggap bahwa memperdalam ilmu agama itu tidak diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin. Kan dijelaskan di sini, tidak semuanya yang harus berperang, tapi sebagian hendaknya menuntut ilmu. Artinya di sini yang menuntut ilmu adalah sebagian saja. Sebagian boleh melakukan aktivitas lain, seperti berperang umpamanya, atau menuntut ilmu yang lain, sehingga hanya sebagian kecil yang diperintahkan oleh Allah untuk kita menuntut ilmu atau memperdalam ilmu agama. Ini adalah suatu kekeliruan. Kenapa dikatakan keliru? Karena sesungguhnya ayat yang baru kita baca ini adalah berkaitan dengan situasi perang. Ketika situasi perang, maka jangan semuanya pergi. Ada hendaknya yang menuntut ilmu agama. Kalau sekiranya dalam peperangan banyak kaum muslimin yang menjadi syahid, menjadi syuhada, tentu ilmu agama akan hilang. Makanya ada sebagian hendaknya untuk menuntut ilmu agama. Itu dalam situasi perang. Tapi kalau situasi aman seperti kondisi sekarang, apakah hanya sebagian saja yang diwajibkan menuntut ilmu? Ternyata tidak. Dalam banyak hadis Rasulullah SAW bersabda, di antaranya adalah An Abdillah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dari Abdullah, semoga Allah meridhinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslimin. Kewajiban menuntut ilmu di sini dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah menuntut ilmu agama. Ilmu yang melahirkan keyakinan yang kokoh, akidah yang kuat. Ilmu yang menuntun kita untuk bisa melakukan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mengantarkan kita menjadi orang yang beramal baik, berperilaku mulia, berakhlakul karimah. Karena dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan keseluruh kebaikan, maka Allah memahamkan dia tentang agama. Hadirin bapak-bapak, saudara serta anak-anak kami rahimana rahimakumullah. Maka yang menjadi stressing kita pada kesempatan ini adalah kita merasakan akhir-akhir ini terjadi kemerosotan akhlak yang luar biasa. Betapa susahnya orang tua, bahkan para guru,
untuk mendidik, menanamkan keyakinan agama kepada anak. Karena tantangan zaman begitu berat. Khawatir kita nanti apa yang terjadi di masa-masa akan datang terhadap generasi berikutnya. Maka oleh sebab itu, kemungkinan kemerosotan akhlak itu bermula dari kesalahpahaman tentang pendidikan Islam tersebut. Kita tengok dari 3 sisi. Pertama, orang tua di rumah sebagai lapisan paling bawah di masyarakat ini tidak merasa perlu menyekolahkan anaknya di sekolah pendidikan agama. Mereka lebih memilih pendidikan umum, sehingga agama anak-anak mereka kurang terperhatikan. Yang kedua adalah lembaga pendidikan. Sekalipun bernuansa Islam, berciri khaskan Islam, sulit kita temukan yang benar-benar mengelola pendidikan untuk melahirkan peserta didik yang ahli agama, yang betul-betul ahli agama. Dan yang ketiga adalah ditambah lagi orientasi tujuan hakiki dari suatu lembaga pendidikan itu sudah bercampur aduk antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Maka wajar saja yang terjadi kemudian adalah pertama, pondasi akidah anak-anak kita semakin rapuh. Mempercayai Allah adalah zat tempat kita bergantung dari segala sesuatu sudah mulai terkikis di hati anak-anak kita. Hari ini kita masih atau lebih mengutamakan hebatnya akal kita dalam berpikir, kemampuan, keahlian, serta keterampilan individu yang melahirkan suatu profesi yang kita anggap dia adalah suatu profesional, sehingga tidak mementingkan keberadaan Allah dalam kehidupan ini. Inilah akidah yang sesat dan salah. Ketergantungan kepada Allah itu semakin hari semakin menipis. Hanya mengandalkan otak dan kemampuan pribadi. Tidak ada seakan-akan Allah itu berfungsi dalam kehidupan. Yang kedua adalah banyaknya di antara kita yang tidak mempedulikan tentang ibadah, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, sehingga ilmu kita tentang ibadah sangat terbatas. Apa yang kita dapatkan dari bangku SD itu kadang-kadang yang kita pertahankan sampai besar, sampai dewasa. Kita tidak peduli apakah sudah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya ataupun belum. Tidak terlihat usaha yang nyata untuk mengetahui dan memperbaiki itu semua. Pendidikan ibadah anak generasi kita hari ini begitu jelek, baik dari segi ilmunya, apalagi penerapannya. Orang tua dan guru abai dengan tugasnya untuk menuntun anaknya untuk istiqomah dalam beribadah. Selanjutnya adalah dari kerusakan, kekurangan, kerapuan akidah serta kerusakan ibadah, muara terakhirnya adalah rusaknya akhlak generasi ini. Inilah semuanya efek dari salah berpikir tentang menganggap pendidikan agama itu tidak terlalu penting, atau bahkan dibuang sejauh-jauhnya. Padahal pada ujung ini pernah kita mendengar barangkali sebuah syair yang disampaikan oleh penyair yang bernama Suki Bey, yang dikutip di dalam buku Buya Hamka yang berjudul Lembaga Budi. Apa itu Suki Bey? Innamal umamul akhlaq ma baqiyat fa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Kekalnya suatu bangsa selama kekalnya akhlak. Jika akhlaknya lenyap, musnah pula lah bangsa itu.
Hadirin bapak-bapak, saudara serta anak-anak kami sedang Jumat rahimakumullah. Maka oleh sebab itu perlu kita perbaiki cara berpikir kita kalau sekiranya kita termasuk orang yang menganggap pendidikan agama itu kurang penting, sehingga kemudian tindakan-tindakan kita berikutnya keliru dalam penerapannya, sehingga yang terjadi kemudian adalah kerusakan akhlak yang akan merusak bangsa ini sendiri. Sementara kita ketahui bersama apa yang terjadi terhadap bangsa ini, karena hal ini sangat realistis dan benar-benar terjadi bahwa kita tidak begitu peduli dengan pendidikan Islam terhadap anak-anak kita. Fa'tabiru ya bil absar la'alakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin saudara Jumat yang berbahagia, pada khutbah kedua ini kita garis bawahi bahwa mari kita upayakan untuk memperbaiki bangsa ini dengan memulai perbaiki kondisi individu kita masing-masing. Mari kita yakini bahwa pendidikan Islam itu wajib untuk kita pelajari sedalam-dalamnya. Dengan pendidikan itulah yang akan bisa mengantarkan kita bahagia dunia dan akhirat. Jangan hanya bagian-bagian tertentu saja yang kita ilmui tentang Islam. Dalamilah, usahakanlah sekuat tenaga, terutama harapan ini ditujukan kepada anak-anak kami semua dan kepada lembaga pendidikan. Mari kita serius untuk menanamkan nilai agama kepada anak kita, memberikan pendidikan agama yang memadai. Kalau perlu, bagaimana kita mencetak generasi kita yang akan datang adalah generasi yang sangat paham dengan nilai agama, sehingga mereka yang diharapkan untuk menyelamatkan bangsa ini. Dan kepada kita semua sebagai orang tua, mari kita upayakan bagaimana upaya anak-anak kita bimbing mereka dengan pendidikan agama yang benar. Kita berikan pendidikan itu, kita gambling mereka, kita didik mereka, kita arahkan mereka, sehingga mereka betul-betul menjadi orang-orang yang kuat akidahnya, bagus ibadahnya, dan akhlaknya mulia. Fa'tabiru ya absar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya Allah ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu akbar. Aqimus shalah.